kembali kita hadirkan Pak Fadila Mulya, seorang pelayan Tuhan yang mempunyai latar belakang Muslim, bersekolah di pesantren, alumnus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun dengan perkenanan Tuhan, beliau beroleh anugerah keselamatan, yaitu berjumpa dengan Yesus Kristus, jalan yang lurus, Sirotol Mustaqim, Sang Juru Selamat. Terpujilah Tuhan Yesus. Penuh pergombalan itu. Makin bertambahnya hari, makin banyak orang Kristen menyukai istilah-istilah Islam. Salah satunya seperti presenter ini. Tapi sebenarnya, dia nggak paham, alias asal colong. Tentunya ada maksud si presenter menggunakan istilah Islam, dan emang sengaja dibuat seperti itu. Biasanya ini adalah jurus ala misionaris untuk melancarkan pergerakan misinya, dalam mengelabui atau menipu umat Islam yang mungkin bisa masuk di dalam perangkapnya, kemudian berharap bisa memurtadkan orang. Pak Fadil, dulu Anda percaya bahwa dengan berbuat baik, Anda akan mendapat pahala. Anda juga berdoa tiap hari agar ditunjukkan Sirotol Mustaqim itu, atau jalan yang lurus. Sebaliknya ketika Anda mengenal Kristus, yaitu jalan yang lurus itu, Anda diajarkan bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa dan menjamin Anda masuk surga. Anda diminta berbuat baik bukan untuk mengejar pahala, namun sebagai rasa syukur dan terima kasih Anda kepada Tuhan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ini cukup menarik pertanyaannya, karena memang sebelum saya mengenal Isa Al-Masih, saya selalu ingin berbuat baik. Karena saya merasa dengan berbuat baik itu pahala saya terus bertambah. Dan dengan pahala itu saya bisa selamat. Dalam arti kata, saya bisa masuk surga dengan usaha saya sendiri. Ya. Jadi ketika saya mau berbuat baik, tujuan saya cuma satu, masuk surga. Kampret. Nah, kenapa saya berbuat baik? Ya karena itu, saya mau selamat. Setelah mendengarkan bualan si pendeta Fadil yang ngakunya sebagai murtadin, kemungkinan pas dia murtad, prosesi baptisnya bisa jadi seperti berikut. Look at this dude. Wait till you see the. No. Astaga. Nah, kekeliruan saya adalah waktu itu selalu berpikir masuk surga harus dengan perbuatan baik atau amal baik. Sedangkan saya tidak mengerti, tidak tahu bagaimana saya bisa masuk surga kalau tidak ada tolak ukur perbuatan amal baik itu. Ketika misalkan Bapak mau masuk kelas saya, ya standar syaratnya Bapak harus Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video ini lah. 1, 2, 3. Nah saya nggak tahu tolak ukur kelulusan sampai berapa saya bisa masuk surga. Lu on Permasalahannya saya nggak tahu, nggak ada tolak ukurnya. block on. Amin. Amin. Tolak ukur kelakuan baik dan buruk itu pastinya merujuk kepada ketentuan Allah. Mungkin si pendeta Fadila ini nggak pernah tahu tentang rumus yang diajarkan oleh kebanyakan ulama. Perlu digarisbawahi bahwa apa yang dinilai baik oleh Allah pasti baik dalam esensinya. Demikian pula sebaliknya, nggak mungkin Allah menilai kebohongan sebagai kelakuan baik, karena kebohongan itu esensinya buruk. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran, yang penjabarannya dilakukan oleh hadis Nabi Muhammad. Masalah penentuan baik dan buruk bukan semata-mata diukur dengan nafsu dari dalam diri, kemudian berhalusinasi ingin mendapatkan surga seperti yang dinarasikan oleh pendeta Fadila tersebut. Tetapi tolak ukur amal perbuatan di dalam ajaran Islam harus didasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Jadi saya bingung mau bagaimana. Sedangkan di dalam Isa Al-Masih, Dia yang menebus dosa kita. Dia rela menjadi hina, menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara semua yang ada di rumah. Ya, jadi saya mau mengimani Isa Al-Masih dan saya berbuat baik sekarang bukan karena saya mau selamat, tapi itu adalah bentuk rasa syukur saya karena saya telah diselamatkan. Beda lagi sekarang tujuan saya, yaitu saya mau mengucapkan rasa syukur saya, Pak. Analisis berikutnya, setelah dia menjadi seorang Kristen,
kemudian dilantik menjadi pendeta. Nah, pas dilantik, kemungkinan dia mengalami kejadian yang gak terduga, kira-kira seperti ini. Duk. Sakitnya sampai kubun-ubun tuh. Aduh. Pendeta Fadila yang mengatakan bahwa Nabi Isa rela menjadi hina karena menebus dosanya, itu adalah suatu tuduhan keji yang gak berdasarkan ilmu. Gak mungkin banget ada umat Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu menjadi hina, kemudian mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat Islam. Oke lah sahabat, kita lanjut dulu videonya. Mengapa si pendeta ini berani-beraninya membangun narasi yang demikian? Pak Fadil, kita sebagai orang Kristen ini kan percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Nah, kenapa saudara-saudara Muslim itu tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit? Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Betul. Minggu lalu kita sudah bahas ini di Al Imran 55. Ya. Namun sebenarnya mereka tidak serta-merta menuduh dengan tidak ada alasan. Pasti ada alasannya. Oh, Di Al Imran 55 kemarin kita sudah bacakan, tapi saya mau bacakan ulang, ya. Bahwasanya di sini Al-Qur'an jelas menyatakan Isa Al-Masih lahir, mati dan bangkit, ya. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Jelas di situ adalah kematian, akhir ajal. Ya, dan mengangkat kamu kepadaku. Ya, bangkit. Nggak mungkin seorang yang mati diangkat gitu kan. Pasti dia bangkit dulu baru diangkat. Nah, tapi anehnya ada satu ayat yang menyangkal bahwa Isa atau Yesus ya tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan orang yang diserupakan dengan Isa atau Yesus. Di Quran surat An-Nisa ayat 157. Ya, yang saya tekankan di sini, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, ya Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, ini pertanyaan banget ini buat saya, ya. Yang menjadi pertanyaan tuh, iya, siapa nama orang yang diserupakan Isa? Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Saya kira pendeta ini sosok seseorang yang pandai dan pintar di dalam mengkaji Al-Quran. Ternyata dia ini sebenarnya Kampret. Nah, pendeta Fadila ini terjebak dengan narasinya sendiri. Niatnya yang ingin menjadikan Nabi Isa itu adalah sebagai Yesus yang mati disalib, kemudian bangkit dan diangkat, dengan mengasumsikan ayat Al-Quran pada surah Ali Imran di ayatnya yang ke-55. Ternyata, tuduhannya justru dibantah sendiri dengan cara dia mengutip ayat di surah An-Nisa pada ayatnya yang ke-157. Dari cara dia mengutip ayat-ayat tersebut, justru membuatnya menjadi orang yang tersesat dan jadi ongok raya ya sahabat. Ya, apakah yang mati itu tidak berkata bahwa dia bukan Isa? Ini kan lelucon sudah basi. Mengapa saya kategorikan pendeta ini ongok raya? Ya, karena dia malah mempertanyakan hal yang gak penting banget dengan mempertanyakan siapakah yang diserupakan tersebut. Nah, itu bukanlah poin utamanya. Justru poin utama yang terdapat di surah An-Nisa ayat 157 tersebut adalah untuk membantah orang-orang kafir yang telah menuduh Nabi Isa dan ibunya Sayyidah Maryam dengan sangat keji. Coba deh, baca ayat sebelumnya di surah An-Nisa di ayatnya yang ke-156. Saya yakin pendeta ini memang sengaja menutupi kebenaran dengan yang batil. Quran surah An-Nisa di ayatnya yang ke-156 tersebut adalah terusan dari kisah di ayatnya yang ke-157. Saya rasa pendeta ini emang sengaja mempelintir ayat suci Al-Quran dengan nafsu belakanya, supaya si pendengar tertipu. Ini kan pertanyaannya harus jelas terjawab, baru kita benar-benar yakin yang disalib itu bukan Isa. Tetapi tidak ditulis siapa dia, hanya dikatakan diserupakan. Hanya dalam hadis dikatakan itu Yudas. Waduh, itu kan secara literatur sejarah aja Yudas mati lebih dulu. Iya. Ini jelas Bunuh diri. Iya, dia menggantung diri sambil buang uang suapnya. Tapi saya berpikir bagi teman-teman kita harus kita bukakan. Ya, makanya saya pernah bilang saya baca Al-Quran ya baca Arabnya aja, nggak baca artinya. Coba baca artinya.
Pasti kita tersingkap deh sesuatu dari kecil lama-lama. Kok bisa begini nih gitu. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong untuk mempromosikan agama mereka. Begitu Pak jadinya. Astaga, MU. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.